Ya, terdapat di depan kita ada dua Aerox yang lama dan Aerox Alpha. Kita akan bandingkan perbedaannya di antara kedua sepeda motor ini ya. Nah, untuk yang sebelah kanan ini adalah Aerox yang lama, dan yang di sebelah kiri gua ini adalah Aerox yang Alpha atau Aerox yang terbaru. Nah, kita bisa lihat perbedaannya ya. Kita mulai dari bagian atas. Untuk spionnya ini sama ya. Untuk spionnya sama persis. Nah, lalu kita pindah ke bagian handle. Nah, ini untuk handle sebelah kanan ini sama. Dan ini juga sama untuk master ya. Dan di sebelah kiri, nah ini dia ada perbedaan. Untuk yang Aerox yang lama, dia masih tipe tromol seperti ini. Dan untuk Aerox yang terbaru, dia sudah double disc sehingga dia menggunakan master rem. Oke. Nah, terus selanjutnya untuk bagian windshield atau visor, nah ini masih hampir sama ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, lalu kita turun untuk ke bagian bawah. Ini bodi depan. Nah, ini benar-benar all new ya, atau berbeda sama sekali ya. Nah, ini terlihat lebih lebar dan lebih kekar atau lebih berotot, dan ini terlihat lebih slim ya. Nah, untuk headlampnya pun, nah ini juga berbeda total ya. Teman-teman bisa lihat untuk headlampnya. Nah, ini masih menggunakan reflektor yang lebar ya, tapi dia sudah LED juga, dan di sini DRL. Dan juga di sini adalah sen. Dan ini juga sama ya, lancip. Nah, lalu kita lihat dengan Aerox yang baru. Nah, ini DRL-nya pendek aja ya. Ini DRL-nya segini aja. Oke, nah untuk sennya ada di bagian atas. Dan dia bisa hajar juga ya. Oke, untuk si logo atau garpu talanya sama ini ya. Sama dengan Aerox yang sebelumnya, dia masih menggunakan stiker atau karet. Dan untuk posisi plat nomor juga sama, tidak ada perubahan ya, persis di bagian sini. Nah, lalu untuk si headlampnya, untuk si yang Aerox Alpha, dia terdapat perbedaan yang jelas ya. Dia tidak lagi menggunakan reflektor, tapi sudah menggunakan LED proji, tapi bentuknya kotak gini ya. Dia ada kiri dan kanan. Oke, dan moncongnya ini terlihat lebih berotot ya. Dan di sini dia wingletnya terlihat lebih menonjol jika dibandingin dengan yang lama. Nah, ini dia lebih kecil ya. Jadi yang new dia terlihat lebih menonjol. Oke, selanjutnya kita akan geser ke bagian bawah. Nah, untuk spakbornya ini masih sama persis ya. Spakbor sama persis, sama-sama ABS nih kebetulan, jadi ada stiker ABS-nya. Ini juga ada. Oke, berikutnya kita akan geser ke bagian shock. Nah, ini untuk shock breaker ini terdapat perbedaan untuk si Aerox Alpha ya. Aerox Alpha menggunakan shock yang lebih besar atau diameternya lebih besar. Nah, ini sepertinya menggunakan shock punya 2DP atau NMAX ya. Jadi dia lebih kekar dan pastinya akan lebih stabil pada saat kecepatan tinggi. Dan untuk Aerox yang lama ini dia lebih kecil ya diameter. Nah, teman-teman bisa perhatikan di video atau di gambar, dia terlihat lebih kecil. Oke, selanjutnya untuk si ban, nah ini sama, masih menggunakan ukuran 110/80 dengan ring 14. Nah, ini sama persis dengan Aerox yang Alpha ya. Dan peleknya juga sama, cuman beda di color aja atau warna catnya, dan dia untuk palangnya masih sama persis. Nah, lalu untuk si kaliper atau disc brake, nah ini juga sama ya, sama-sama menggunakan kaliper satu piston. Terus si discnya atau piringannya pun masih sama 230 mili, dan di sini terdapat sensor speed atau sensor untuk ABS. Nah, untuk yang bagian depan mungkin itu aja perbedaannya ya. Jadi benar-benar all new sih menurut gue ini untuk si Aerox Alpha. Tampak bagian samping atau sisi kanan sepeda motor, teman-teman bisa lihat ya. Untuk yang di sebelah kiri gua ini ada Aerox Alpha atau Aerox yang terbaru, dan yang sebelah kanan ini adalah Aerox yang lama. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian sayapnya ini ya. Nah, ini untuk Aerox yang lama, ini dia masih ada bodi tambahan atau tonjolan. Sedangkan untuk yang NMAX
Aerox yang terbaru atau yang Alpha di sini dia hilang ya. Jadi di sininya bolong, tapi di sini ada bodi kasar sehingga kaki lebih leluasa di sini ya. Untuk Aerox yang lama itu rawan, khususnya yang tingginya di atas 170. Oke. Lalu berikutnya untuk bodi belakang. Nah, ini sebenarnya mirip ya, mirip. Masih lancip gitu, tapi sebenarnya dia ada perbedaan ya. Untuk di emblemnya, untuk Aerox yang baru dia lebih ke belakang posisi si emblem atau Aerox, tulisan Aerox-nya. Dan di sini dia bodi kasar ya atau doff, lalu di sininya baru ada bodi halus. Nah, ini berbeda dengan Aerox yang lama. Untuk Aerox yang lama dia sekilas mirip, masih lancip, dan di sini ada untuk pegangan atau pengganti bel ya. Dan di sini dia si Aerox-nya dia ada di depan dan dia di sini ada bodi halus. Jadi bener-bener all new ya, banyak perbedaan dengan yang baru. Oke, lalu untuk si bagian belakang, untuk si shocknya dia masih sama ya dengan Aerox yang baru. Knalpot dan cover knalpot pun sama. Nah, kita temukan perbedaan ada di cover radiator. Nah, untuk cover radiator dia ini masih sama dengan New NMAX ya. Dia sirip-siripnya dia ke belakang lurus begini. Sedangkan untuk yang Aerox Alpha, untuk yang Aerox Alpha dia posisinya dia seperti ini ya. Dia ada belok-belok begini, dia bentuk huruf C ya, ada 3 biji. Jadi untuk si cover radiatornya ini sama persis dengan NMAX Gen 3, NMAX Neo maupun NMAX Turbo. Untuk knalpot dan cover tadi udah kita lihat itu sama, dan si shock breakernya pun sama ya. Nah, ini untuk shock breaker sama dengan yang tipe sebelumnya, tidak tersedia settingan compression maupun rebound, hanya disiapin lubang untuk mengganti si oli ya. Jadi tidak ada settingan untuk rebound maupun compression, jadi masih standar ya. Lalu yang berikutnya kita pindah ke bagian pengereman. Nah, ini jelas ya, tampak jelas ini terlihat untuk Aerox yang baru atau yang Alpha dia sudah menggunakan disk di belakang ya. Jadi double disk antara depan dan belakang, dan kalipernya ini sama dengan yang dipakai di NMAX ya, yaitu kaliper 1 piston. Dan untuk disknya atau piringannya ini juga sama dengan yang di NMAX, sama-sama menggunakan 230 mili untuk lebarnya. Oke. Nah, ini untuk tampak di sebelah kanan. Lalu kita akan bergeser ke sebelah belakang ya. Nah, ini untuk bagian belakang. Nah, teman-teman bisa lihat untuk lampu rem atau stop lampnya ini terlihat lebih sporty ala-ala Moge Yamaha. Dia memanjang ke bawah. Ini seperti mirip dengan yang ada di R1 ya, atau Moge-nya Yamaha. Dan untuk sennya dia sudah menggunakan full LED, berbeda dengan Aerox yang lama. Nanti kita akan lihat di Aerox yang lama. Dan spakbornya ini juga mirip, di sini ada mata kucing, tapi di sini ada tambahan sayap nih. Ada tambahan winglet atau apa ini ya, pokoknya dia menonjol keluar seperti ini. Oke, nah ini untuk yang Aerox Alpha. Nah, sekarang kita akan lihat atau bandingin dengan si Aerox yang lama. Untuk Aerox yang lama, untuk stop lampnya dia memanjangnya horizontal ya. Jadi berbeda dengan yang Alpha tadi ya. Kalau yang Alpha dia vertikal ke bawah. Dan untuk sennya dia masih menggunakan bolam ya. Dia masih menggunakan bolam. Di sini tersedia mata kucing sama ya. Dan di sini dia lurus seperti ini, tidak terdapat tonjolan seperti yang ada di Aerox Alpha tadi. Oke, untuk tampak sebelah kanan dan belakang mungkin demikian. Nanti kita akan geser ke sebelah kiri. Oke, untuk sebelah kiri, nah ini sebenarnya secara umum mirip dengan yang sebelah kanan tadi ya. Untuk bodinya sama ya, jadi kita tidak perlu ulas lagi untuk bagian bodinya. Nah, untuk CVT pun sebenarnya ini hampir sama dengan yang baru, cuman bedanya ketika yang baru ada varian turbo, maka di sini dia ada terdapat emblem YECVT. Nanti kita akan lihat si NMAX yang turbo. Dan untuk shocknya tadi kita sudah ulas di sebelah kanan. Ini shocknya sama persis, sudah menggunakan tank ya atau tabung. Dan untuk cover CVT ini juga sama ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk di tensionernya ini yang berbeda ya.
Karena untuk Aerox yang Alpha dia menggunakan basic mesin dari Lexi 155 terbaru, di mana untuk tensionernya sudah menganut cara kerja hidrolis. Hidrolis tuh jadi dia ditekan dengan pompa oli ya, jadi dia terdorong oleh pompa oli. Nah itu biasanya akan lebih halus dan lebih awet. Sedangkan untuk yang Aerox Alpha dia sudah menggunakan, kebalik ya, untuk yang ini dia masih menggunakan pegas ya. Sedangkan di yang Aerox Alpha dia sudah menggunakan hidrolis, nanti kita akan lihat. Oke, untuk posisi footstep ini masih sama ya, jadi tidak ada perbedaan. Oke, sekarang kita akan bergeser ke Aerox Alpha. Nah ini untuk Aerox Alpha tadi juga sudah gue jelasin di sana ya. Untuk shocknya dia sama persis, dan capacitivity ini sebenarnya berbeda ya. Ini karena versi yang turbo ya, tapi kalau dia Aerox Alpha yang standar dia sama, tapi untuk yang turbo dia berbeda. Karena untuk yang turbo dia lebih besar ya si mangkok ganda maupun si puli belakang. Dan di sini untuk yang turbo di sini terdapat stiker YECVT. Oke. Dan di dalam sini di bagian belakang dia terdapat sensor speed untuk mengukur kecepatan puli belakang yang selanjutnya akan direport ke SGCU dan akan dilempar kembali ke bagian dinamo sini yang bertugas untuk mengatur jauh dekatnya dorongan si puli depan ya, bukan rumah roller lagi namanya ya. Nah ini teman-teman yang tadi gue jelasin untuk si bagian tensioner dia tidak menggunakan manual lagi ya dengan gaya dorong per, tapi dia sudah menggunakan hidrolis atau dorongan dari pompa oli. Jadi biasanya dia akan lebih awet dan lebih halus cara kerjanya. Oke, untuk bagian standar 1 dan standar 2 sama. Untuk standar 1 ini dilengkapi dengan sensor ya. Jadi ketika kita standar maka sepeda motornya akan mati otomatis. Dan untuk si footstep ini juga sama persis. Dan teman-teman bisa lihat sekali lagi untuk si bagian bodinya ini benar-benar all new ya. Terdapat perbedaan yang signifikan ya. Nah jika si Aerox Alpha ini dia bodinya tersambung ya, antara bagian atas dengan bagian sayap dia tersambung seperti ini menjadi satu kesatuan, biarpun ini sebenarnya terpisah ya. Jadi antara sayap dengan bodi depan ini sebenarnya terpisah, tapi dia terlihat menyatu seperti ini. Oke, sedangkan untuk yang Aerox lama nah antara bagian bodi depan dengan sayap ini ada pemisah bodi kasar ya, jadi dia tidak menyatu. Oke. Nah mungkin demikian perbedaan antara Aerox lama dengan Aerox Alpha dari gua. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin membeli sepeda motor atau Aerox terbaru atau Aerox lama. Jadi teman-teman bisa cek dan lihat perbedaannya apa aja dan fitur-fitur apa aja yang ditawarkan oleh si Aerox ini. Dan akhir kata gue ucapin terima kasih. Subscribe, terus tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.